Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang dicintai Tuhan, kembali kita bertemu untuk membuka hati bagi sabda Tuhan. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Levi, pemungut cukai, mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Levi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat memerlukan dokter. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mencintai sabda Tuhan, sabda Tuhan kali ini memang masih melanjutkan semangat kerahimannya, masih mengungkapkan semangat kerahiman Tuhan bagi kita umat manusia. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan baru saja kita mendengarkan kisah panggilan Levi atau Matius, ya. Levi atau Matius dipanggil Yesus ketika ia sedang aktif di kantor bea cukai. Ia dipanggil Tuhan untuk menjadi pengikutnya ketika ia berstatus pegawai bea cukai, dan secara spontan dia mengikuti panggilan itu. Pegawai bea cukai di zaman Yesus, sekali lagi pegawai bea cukai di zaman Yesus, ya, zaman sekarang lain, ya. Kita jangan menganggap mereka secara negatif, memberi cap negatif seperti dulu. Di zaman Yesus, para pemungut cukai dianggap sebagai orang yang tidak terhormat, dicap sebagai orang berdosa. Karena apa? Karena ya mereka dianggap sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah dan tidak pro kepada rakyat kecil, ya. Maka para ahli Taurat terheran-heran menyaksikan kedekatan Yesus dengan Levi, dengan orang-orang orang-orang berdosa yang lain. Maka ketika Yesus itu makan bersama dengan banyak orang di rumah Levi, mereka berkomentar, "Mengapa ia makan bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, peristiwa itu bagi kita merupakan suatu perwahyuan, ya,
perwahyuan. Bukan sekedar sebagai kisah biasa saja, tapi bagi kita merupakan suatu perwahyuan bahwa panggilan Tuhan dan kerajaan Allah itu terbuka untuk setiap orang, untuk semua orang, tanpa kecuali. Disinilah kerahiman Allah itu diwahyukan kepada kita dan dinyatakan kepada umat manusia. Maka orang seperti Levi pun itu juga dipanggil oleh Tuhan Yesus. Menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi baru di dalam kasih Yesus adalah kisah hidup yang indah. Itu yang terjadi di dalam diri Matius ya. Hidupnya nanti berubah, dia menjadi rasul, dia menjadi murid Yesus. Akhirnya dia menjadi rasul, dia menjadi penulis Injil. Walaupun dia sebelumnya itu dicap sebagai orang yang berdosa. Kita dapat menyebut juga beberapa nama yang lain yang mengalami hidup baru. Ya, seperti Maria Magdalena, Paulus, Santo Agustinus, Santo Patricius, ya. Kita dapat membaca riwayat hidup mereka dan mereka boleh mengalami peralihan, ya. Peralihan antara hidup di dalam kedosaan dan kemudian bertumbuh secara baru, hidup di dalam rahmat dan di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dicintai Tuhan, sekali lagi di sini kerahiman Allah itu ditawarkan kepada kita. Kerahiman Allah adalah karunia di mana kita boleh mempercayakan diri dan akhirnya kita boleh hidup secara baru. Namun tentu saja kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kerahiman Allah itu lalu menjadi tempat pelarian di mana manusia dapat menenangkan suara hatinya atau melepaskan diri dari tanggung jawab pribadi. Orang Jawa itu lalu mengatakan gampang ke. Tuhan itu kan marahim, lalu saya hidup seenaknya. Nanti kan dosa saya juga diampuni. Gampang ke. Ya, bukan itu maksudnya. Karena pendosa tidak akan menikmati kebaikan Allah selama ia tidak mau bertobat sendiri. Dan selama ia sendiri tidak mempraktekkan pengampunan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Maka panggilan Levi mengajak kita semua untuk berani berpasrah diri kepada kerahiman Allah. Pengalaman Levi membesarkan hati kita untuk berani berpasrah pada kerahiman Allah. Kita juga dipanggil untuk berbelas kasih dan mempraktekkan pengampunan itu kepada sesama. Jadi ada dua hal ya, kita dipanggil untuk sungguh percaya pada kerahiman Allah. Kita sendiri juga berani mempercayakan diri pada kerahiman Allah. Biarlah kita hidup secara baru, biarlah kita bertumbuh secara baru di dalam iman, di dalam harapan dan kasih. Dan selanjutnya kita juga dipanggil untuk berbelas kasih dan mempraktekkan pengampunan kepada sesama. Semoga itulah yang terjadi sehingga kita boleh mengalami rahmat Tuhan yang membawa kita kepada pertumbuhan yang baru. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya dan Tuhan memberkati.